Pagi ini kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan, yaitu perintah Tuhan yang sangat penting, yang disebut terutama, bahkan oleh Tuhan kita, Yesus sendiri. Markus pasal 12, saya bacakan mulai ayat 28 sampai ayat 30. Dan setelah mendengar mereka berdebat, ketika mengetahui bahwa dia menjawab mereka dengan jitu, salah seorang dari para ahli kitab itu sambil mendekat menanyai dia, "Manakah perintah yang terutama dari semuanya?" Dan Tuhan Yesus menjawab kepadanya, "Yang terutama dari semua perintah adalah, dengarlah hai Israel, Tuhan Yahweh lah Elohim kita, Tuhan Yahweh lah, Tuhan Yahweh itu Esa. Dan kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah perintah yang terutama." Saudara-saudara, pagi ini saya ajak kita bersama-sama belajar perintah yang terutama. Yang terutama berarti perintah yang terpenting, saudara-saudara, yang Tuhan sendiri katakan, ditinjau dari kata-kata aslinya dari Alkitab. Jadi kita tahu Tuhan Yesus orang Yahudi, dan Tuhan mengajar dalam bahasa Aramaik Ibrani. Jadi kita mau belajar apa yang Tuhan ajarkan ini dalam pengertian kata aslinya, dan kita coba bersama-sama belajar tentang mungkin persepsi kita yang kurang tepat karena kita berlatar belakang kultur barat, saudara-saudara. Jadi saudara mesti ngerti bahwa Alkitab ini kan ditulis Perjanjian Baru ya, waktu Tuhan Yesus itu 2000 tahun yang lalu kira-kira. Kulturnya, bahasanya itu lain dengan bahasa kita. Jadi Tuhan tidak bicara bahasa Indonesia kan, jadi itu diterjemahkan ke bahasa Yunani, diterjemahkan ke bahasa Inggris, diterjemahkan bahasa Indonesia lagi gitu saudara-saudara. Kalau Indonesia mungkin ngambilnya dari Jerman dan lain-lain. Karena itu sering-sering arti kata itu berubah dari yang dimaksud oleh Tuhan. Karena itu kita perlu belajar bahwa ada arti yang aslinya itu bagaimana. Mari kita baca bersama-sama. Jadi waktu Tuhan mengatakan ayat di dalam Injil Markus ini, Tuhan mengutip dari Taurat, yaitu kitab Ulangan, pasal 6, ayat 4 dan 5. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. "Dengarlah hai Israel, Tuhan Yahweh Elohim kita, Tuhan Yahweh itu Esa. Kasihilah Tuhan Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Nah itu yang kita akan pelajari. Dengar, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Apa sebetulnya pengertian dari akar Ibrani atau bahasa aslinya? Jadi kalau bahasa aslinya kira-kira bunyinya seperti ini. Mari kita sama-sama baca aja saudara-saudara ya, bersama-sama. 1, 2, 3. "Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Ve'ahavta et Yahweh Eloheka, v'chol levavka, v'chol nefsecha, uvchol me'odecha." Jadi kita mau belajar Shema, kemudian ini dengar artinya Tuhan Yahweh itu adalah sesembahanmu, Tuhan Yahweh itu adalah satu, yang lain menerjemahkan dia adalah satu-satunya, the only one, jadi tidak ada yang lain. Ve'ahavta, kasihilah Tuhan Yahweh sesembahanmu itu dengan segenap v'chol levavta, segenap hati, uvchol nefsecha, segenap jiwa, uvchol me'odecha. Itu mestinya nefsecha, kurang A-nya, saudara-saudara. Nah, mari kita sama-sama belajar
Cuma saya mau terangkan dulu, saya bukan ahli bahasa Ibrani, saudara-saudara. Saya juga nggak ngerti kalau ditanya ini arti apa, bacanya gimana, yang betul nggak tahu, saudara. Cuma saya ini haus akan kebenaran, haus akan pengenalan akan Tuhan. Jadi saya ini selalu rindu, yang dimaksud oleh Tuhan, waktu ngomong itu sebetulnya apa sih? Terutama di akhir-akhir zaman di mana rasanya itu setiap orang bisa memberikan pikirannya sendiri. Tentu kita mau tanya, sebetulnya maksud yang betul dari Tuhan yang diajarkan Rasul mula-mula itu bagaimana, jadi kan gitu. Nah untuk itu kita tidak bisa lepas dari meneliti bahasa-bahasa aslinya. Jadi sekali lagi saya bukan ahli, saya nunggu kalau ada yang bisa mengajar dan sama-sama belajar. Bahasa asli ini tentu lebih baik bagi kita. Kita akan diperkaya. Jadi ini secara singkat saja beberapa ciri dari bahasa Ibrani. Jadi ada 3 pada garis besarnya. Yang pertama, bahasa Ibrani Alkitab, bahasa Ibrani di mana Alkitab ditulis, itu bahasa yang perbendaharaan, kosakatanya itu sedikit. Sehingga satu kata itu bisa berarti banyak. Jadi sekali lagi perbendaharaan katanya itu sedikit, sehingga satu kata itu bisa mempunyai banyak arti. Contohnya bayit. Bayit, kita tahu itu bayit, saudara. Ini B, I, garis ini Y, Y, ini T. Bayit itu bisa berarti rumah, jadi rumah saudara itu bayit. Bisa berarti juga gereja kita, tempat ibadah, itu juga bayit. Bisa juga berarti keluarga kita itu bayit. Bisa berarti juga silsilah atau keturunan. Nah, saudara bayangkan kalau ada 4 arti, satu kata punya 4 arti. Waktu penerjemah ini kan bisa bingung, saudara. Ini yang dimaksud Tuhan apa? Nah, di satu kata diterjemahkan keluarga, di satu kata diterjemahkan rumah ibadah. Nah, tentu lain artinya. Nah, ini perlunya kita tahu sumbernya. Kemudian yang kedua, bahasa Ibrani itu minim kata-kata abstrak. Jadi kata-kata abstrak itu kata-kata yang tidak menerangkan tentang fisik, saudara-saudara. Karena itu dia pakai istilah fisik untuk menyatakan kata-kata abstrak itu. Contohnya aja, kalau bahasa Inggris itu stingy atau kikir. Kikir itu abstrak, atau apa? Kikir itu apa? Bukan kikir-kikir untuk gaji ya, saudara. Kikir-kikir artinya medit, kikir medit, saudara. Jadi dia tidak ada kata-kata kikir, kata stingy, tidak ada kosakatanya. Karena itu dia pakai kikir itu tight fisted. Jadi apa terjemahannya? Tangan yang terkepal erat ini, saudara. Jadi ini kikir. Jadi kalau orang kikir ngomongnya gini, saudara. Ini kikir. Jadi ngandoli duitnya terus di mana-mana kikir. Jadi selalu gini. Karena itu anak Tuhan tidak gini kan, saudara. Kalau kita berdoa, kita itu buka tangannya. Jadi royal. Berserah kepada Tuhan, mau memberi, mau berbagi, mau rela, itu jadi tidak gini, jarang, saudara. Kalau orang mau boksen, mukul orang pasti gini, saudara, pukul. Gitu. Jadi orang kikir itu gini, ya, kikir, tight fisted, terkepal erat, jadi tergenggam erat. Jadi duitnya itu tidak boleh merucut, yang 500.000 pun tidak boleh merucut dari genggaman gitu. Jadi itu kikir. Jadi dia ngomongnya tangan yang tergenggam erat, gitu, stingy. Juga orang yang keras kepala, jadi kalau bahasa Inggris disebut stubborn, kalau Indonesia sudah pakai istilah fisik keras kepala. Kalau orang Yahudi ngomongnya itu tegar tengkuk, kan Tuhan bilang makanya sama orang itu, kamu ini orang yang tegar tengkuk, jadi artinya tengkuk itu kaku, keras tengkuk tidak bisa noleh, saudara. Nah, jadi kalau kita baca Tuhan ngomong tegar tengkuk, kita tahu, oh yang dimaksud Tuhan itu orang ini tidak bisa diajar. Pakai maunya sendiri, kok gereja mau ini, dikte pendetanya, ini Tuhan mestinya gini, nah, itu saudara, itu namanya tegar tengkuk. Jadi ini bahasa Ibrani itu seperti itu. Jadi karena kata-kata abstraknya sedikit, jadi dia pakai menggambarkan secara ungkapan-ungkapan fisik gitu untuk menggambarkan keadaan yang abstrak. Dan yang ketiga, kata-kata Ibrani ini untuk aktivitas mental dan aktivitas fisik itu digunakan kata yang sama. Jadi menggunakan kata yang sama untuk menyatakan aktivitas mental, pikiran, emosi yang abstrak ini dengan fisik atau perbuatan-perbuatan tubuh yang dihasilkan oleh
aktivitas mental tadi. Itu contoh yang paling jelas itu tentang iman atau percaya. Jadi kalau kita dari kultur barat, percaya itu apa? Percaya ya saya tahu Tuhan Yesus, Tuhan, mati di kayu salib, bangkit di hari ketiga, dan seterusnya. Kita percaya. Jadi konotasinya itu seperti percaya itu sama dengan tahu dan mengaminkan, ya betul, ya betul, ya betul. Tapi kalau di dalam kultur Alkitab, kalau orang ngomong percaya, itu artinya percaya sama dengan taat, bertindak, melakukan apa yang dia percayai. Begitu saudara-saudara. Jadi seperti mata uang itu dua sisi. Jadi yang satu itu betul-betul aktivitas mental, tapi yang lain perbuatan fisik yang menyertai aktivitas mental. Jadi kalau kita sebetulnya membaca Alkitab ini dari akar Ibrani, kita tidak akan ada debat-debatan yang terus-menerus, saudara-saudara, seperti saat ini kan dari kultur barat atau Yunani, itu memisahkan antara aktivitas mental percaya dan taat melakukan perbuatan fisiknya itu dipisahkan. Jadi terus ada debatan. Jadi kalau percaya Tuhan, selamat apa enggak? Apa cukup percaya? Apa mau selamat itu harus disertai perbuatan kan gitu. Oh perbuatan itu kan usaha sendiri kan bukan percaya. Nah ini loh saudara-saudara, jadi timbul sebetulnya perdebatan-perdebatan yang sebetulnya kalau kita ngerti akarnya, jadi waktu Tuhan Yesus ngomong Abraham itu disebut sahabat Tuhan karena dia orang beriman. Jadi Abraham itu beriman bukan cuma percaya tahu Yahweh Elohim, Yahweh harus tempat, tapi dia taat. Pada waktu disuruh keluar ya dia keluar. Pada waktu disuruh nyerahkan Ishak ya nyerahkan Ishaknya, itu namanya percaya menurut Alkitab kan gitu saudara-saudara. Menurut Alkitab. Nah banyak orang Kristen termasuk saya dan kita semua mesti menyadari bahwa kita semua ini dalam pendidikan dan di dalam pengenalan akan agama Kristen, kita ini semua terpengaruh oleh kultur barat. Gitu loh saudara-saudara, terpengaruh oleh kultur barat. Jadi saudara mudah-mudahan dengan pelajaran ini bisa kita mengerti bahwa oh sing dimaksud Tuhan itu ini loh. Sing dimaksud Tuhan itu ini. Jadi bukan lalu debat-debatan nek cuma percaya tok ya apa? Aku homoseks tapi aku percaya Tuhan loh, masuk surga apa enggak? Enggak bingung gitu saudara-saudara. Nek percaya Tuhan ya bertobat, melekat pada Tuhan, melakukan perbuatan kebenaran. Ya sudah itu percaya, itu jalan ke surga. Jadi sak paket, enggak dipisah-pisahkan saudara-saudara. Ya, mari sekarang kita mulai masuk di dalam pelajaran. Jadi di dalam perintah utama itu Sema Yisrael, Adonai Yahweh Eloheinu, Adonai Yahweh Echad. Jadi Sema itu artinya dengarlah. Itu kita mau pelajari. Nek orang atau Tuhan Yesus ngomong dengar, itu maksudnya apa sih sebetulnya? Kalau kita dengar ya sudah kita dengar kan gitu saudara-saudara. Tapi kalau akar Ibrani itu agak ada arti yang lebih dalam. Jadi sekali lagi dengar aktivitas mental berarti juga aktivitas fisik atau ketaatan dari apa yang kita dengar itu yang dimaksud. Jadi sak paket gitu loh saudara-saudara, tidak dipisah-pisahkan. Kemudian kan tadi dikatakan hafta et Yahweh Eloheka, kasihilah Tuhan Yahweh Elohemu dengan segenap hati lewafta of nafsiha dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan meodeha. Kalau saudara tadi teliti membandingkan Markus dengan kitab Ulangan, itu di Markus itu ada tambahannya. Ada tambahan segenap akal budi. Segenap akal budi. Jadi dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dan kekuatan. Loh, kenapa kok ditambahi? Jawabannya karena pemikiran Yunani memisahkan antara hati dengan akal budi. Jadi takut enggak nangkep ini orang-orang yang disebut hati. Biasanya kalau kita ngomong hati itu ya perasaan kan gitu. Hati mesti perasaan gitu. Jadi yang ditekankan selalu perasaan. Bukan salah loh saudara-saudara, bukan salah tapi kurang lengkap. Nanti kita lihat apa kurang lengkapnya sesuai dengan firman ya. Jadi ini mari kita baca lagi saudara-saudara 1 2 3. Sema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Wa ahafta et Yahweh Eloheka wa kholawafta ufkol nafsiha ufkol meodeha. Jadi kita mau pelajari Sema, kemudian lewafka, nafsiha, dan meodeha. Itu arti aslinya itu apa? Kan gitu, saudara. Kita ini tentang Sema. Jadi tentang dengar dulu, dengar. Sema itu artinya dengar. Dengar hai Israel. Nah kalau Tuhan ngomong dengarlah, jadi Sema, terjemahan harafiahnya itu adalah dengarlah.
Jadi kalau kita dengar ya sudah dengar. Nah, sekarang ini saudara dengar saya apa enggak? Dengar, ya sudah dengar, titik. Sudah selesai. Jadi aktivitas mental, kupingnya terbuka, dengar kan gitu saudara-saudara. Tapi maksudnya Tuhan, maksudnya Alkitab kalau nulis dengar, itu artinya, maksud sesungguhnya, itu kamu dengar betul-betul, kamu simak, perhati, yang kamu dengar itu, jangan langsung dengar keluar, atau dengar pikirannya, wah nanti dapurnya tadi lupa, mateni nanti gosong, nanti terbakar. Wah, nanti besok kalau ini enggak diterima kerjanya gimana? Nah, itu enggak boleh begitu, saudara. Kalau dengar, ya kita harus merhatikan, kita pusat, kemudian kita mentaati, melakukan apa yang kita dengar. Ini sema, itu arti sebenarnya itu seperti itu, saudara-saudara. Nah, tiap Alkitab mengatakan sema, itu maksudnya itu berarti taatilah. 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 Jadi kalau kultur Barat, kultur Yunani, kalau kita sema dengar, diterjemahkan ya cuma dengar. Jadi terjemahan yang lebih tepat atau lebih lengkap sebetulnya, menurut maksud ya saudara, dengar dan taatilah. Dengar dan taatilah. Jadi kultur Alkitab Ibrani sekali lagi berfokus pada tindakan hasil dari iman, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, kelemahan akar Yunani, jadi sesudah memisahkan dari akar Ibrani, pengertian terjemahan itu bisa berbeda. Kalau bagi Barat ya dengar ya sudah dengar, sekarang ya sudah dengar, sudah titik, dengar, pokoknya dengar. Ngerti enggak ngerti? Ya enggak tahu, pokoknya dengar. Kalau Tuhan enggak gitu, saudara-saudara. Jadi Alkitab itu berpusat pada perbuatan. Sebetulnya. Nah ini mungkin banyak orang Kristen tidak senang, karena memang saya dan kita semua sudah diajar dari semula bahwa keselamatan itu melulu hanya oleh iman. Itu betul, saudara-saudara, bukan salah. Tapi iman yang betul, menurut Yakobus, yaitu iman yang disertai dengan tindakan yang dihasilkan oleh iman itu. Banyak orang Kristen mengutipkan Efesus pasal 2, ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan perbuatanmu, itu pemberian kasih karunia Tuhan, bukan perbuatanmu, sehingga tidak ada orang pun yang boleh menyombongkan diri. Nah, biasanya kita langsung titik. Sebetulnya tujuan Tuhan itu ayat 10, 8, 9, kalau saudara perhatikan, di ayat 10, sebab untuk tiap-tiap orang, Tuhan sudah mempersiapkan apa? Perbuatan baik yang telah Tuhan persiapkan jauh-jauh sebelumnya. Jadi untuk saudara semua ini, Tuhan sudah mempersiapkan tugas-tugas atau perbuatan baik yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Nah, untuk bisa melakukan, kita perlu dengar suaranya Tuhan. Kita perlu diampuni dosanya dulu, kita perlu percaya beriman kepada Tuhan, baca Alkitab dan Tuhan mimpin. Sehingga cocok perbuatan baiknya yang kita lakukan, yaitu yang Tuhan mau. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan menurut maunya kita, kan gitu saudara-saudara, klop saudara. Jadi saya percaya ini yang betul karena yang lengkap. Menggenapi yang, jadi kalau saudara tahu ajaran betul enggak, saudara cocokkan dari depan, tengah, belakang, itu klop saudara. Klop. Jadi tidak diambil sepotong-sepotong. Lu naik percaya tok ya apa? Tidak mau berbuat, kan gitu orang Kristen biasanya. Mau percaya, jadi dengan kata lain, orang Kristen tidak mau bertobat, tidak mau berpaling kepada Tuhan, tapi mau masuk surga. Gitu loh saudara-saudara. Jadi mau percaya tok, masuk surga. Enak semua, sekarang serba instan sih. Nah Isa dapat uang, tidak usah kerja, kan gitu saudara. Nah di dalam kerajaan surga tidak bisa begitu. Jadi jalan keselamatan itu harus dimulai dengan pertobatan, kemudian melekat kepada Tuhan, kemudian untuk apa melekat kepada Tuhan? Untuk melakukan perbuatan baik yang betul, kan gitu. Jadi ini satu paket, saudara. Nah ini arti akar Ibraninya. Jadi kalau kita kembali ke akar Ibrani ini penting, saudara-saudara, karena ini yang dimaksud oleh Tuhan dan oleh para rasulnya. Jadi arti kata sema menurut kata aslinya adalah mendengar, kemudian memperhatikan atau menanggap sehingga kita bisa mengerti apa yang dimaksud dan taat melakukan apa yang kita dengar, kan gitu saudara-saudara. Jadi penekanannya itu bukan cuma dengar, penekanannya itu bisa ngerti dan melakukan berbuah-buah, ada transformasi di dalam
kehidupan kita. Jadi contoh sehari-hari. Jadi ada anak yang dikasih pesan sama mamane. Kamu jangan dekat-dekat api, nanti terbakar. Nah, satu kali tahu-tahu anak itu nangis. Wah, Ma, tanganku betul terbakar. Mamane ngomong apa? Loh, Nak, apa kamu itu enggak denger pesennya Mama? Maksudnya Mama ini kan, kamu kok enggak mau mentaati, tapi ngomongnya itu kan, kamu kok enggak denger sih, aku harus ngomong balik-balik, enggak denger gitu. Nah ini saudara, jadi kira-kira seperti itu Tuhan ngomong itu. Tuhan sudah ngomong, dengarlah. Kok enggak mau bertobat, kan gitu saudara-saudara. Jadi itu artinya sema yang sesungguhnya. Jadi kalau saudara baca tiap kata dengar di dalam Alkitab, jadi itu selalu yang Tuhan maksud, bukan cuma dengar dengan kuping, tapi pahami dan kemudian lakukan, taati apa yang Tuhan mau. Jadi ini pesan dari firman Tuhan sendiri. Jadi contohnya Yesaya 49, dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Jadi pulau-pulau tentu maksudnya penduduk di pulau itu kan gitu, semua daerah di situ dengarkanlah Tuhan. Jadi artinya akan mentaati. Tuhan sendiri mengatakan berbahagialah karena telingamu karena mendengar. Nah, jadi kalau kita latar belakang Yunani, kultur Barat seperti di kitab Wahyu, di dalam pembukaannya kan ada janji bahagia, berbahagialah orang yang membaca, orang yang mendengarkan, nah, kan gitu saudara-saudara. Maksudnya itu tentu bukan cuma dengar, tapi orang yang mau melakukan. Jadi Tuhan mau agar kita semua menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar untuk melupakan, kata Yakobus. Jadi kalau baca surat Roma, jangan didebatkan dengan Yakobus. Jadi kamu iman percaya, Roma dianggap surat Roma kan percaya penekanannya. Oh Yakobus penekanannya perbuatan tidak cocok loh, cocok saudara. Sekali lagi, jadi iman menghasilkan perbuatan. Jadi harus digabung semua. Roma, Yakobus baru masuk surga kan gitu saudara-saudara. Tidak boleh sepotong-potong kemudian diputer-puter ayatnya membenarkan diri kita sendiri. Jadi kita mesti jujur, sebenarnya Tuhan maksudnya itu apa sih Tuhan kan gitu. Tentang kita belum bisa melakukan atau kita masih sering jatuh di dalam melakukan itu masalah lain saudara-saudara. Ada jalan pertobatan, ada tubuh darah Tuhan yang kalau kita terima dengan tulus, Tuhan setia di dalam janjinya. Dia akan membersihkan, menghapus dosa-dosa kita gitu saudara. Bahkan Yakobus itu keras sekali ngomong, kalau kamu cuma percaya Tuhan Yesus tok, setan itu ya percaya. Setan percaya Bapak Yahweh berkuasa menciptakan. Setan percaya Tuhan Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Dia bisa segala sesuatu. Dia adalah firman, dia adalah kekal. Setan percaya. Tapi apa bedanya iman orang Kristen dengan setan? Kalau kita cuma percaya, kemudian tidak melayani Tuhan Yesus, ya sama seperti imannya setan, katanya Yakobus gitu. Ya ini agak keras, saudara, tapi ya firmannya ngomong gitu. Yakobus ngomong sekali lagi, kalau kamu cuma percaya tok, tapi tidak mau melayani Tuhan, tidak mau mentaati Tuhan, ya imanmu itu sama dengan imannya setan. Dia tahu, dia percaya, tapi dia berontak sama Tuhan, dia melawan sama Tuhan. Kan gitu, saudara-saudara. Percayanya tidak menghasilkan pertobatan karena tidak disertai dengan ketaatan. Jadi yang penting yang mana saudara sekarang? Ya dua-dua penting, sak paket saudara. Kalau tidak percaya ya kita tidak bisa benar perbuatannya. Kalau kita mau berbuat baik tanpa percaya Tuhan Yesus, minta pengampunan ya tetap orang berdosa. Yang tidak bisa masuk saudara-saudara ke dalam kerajaan surga. Jadi itu kalau di Yohanes dikatakan percaya itu lahir dari air dan roh. Saudara-saudara lahir dari air dan roh, bukan cuma percaya gitu, tahu gitu. Nah, kemudian arti sema yang lain, dengar, jadi ini juga dipakai untuk menunjukkan doa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, oleh murid-muridnya, dan oleh semua orang Yahudi yang taat sampai saat ini. Jadi mereka selalu menaikkan ini, doa sema ini sehari 2 kali, pagi sama sore hari. Sema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Jadi mereka mengatakan ini untuk berkomitmen
kepada Bapa di surga, mengakui bahwa Bapa Yahweh adalah satu-satunya. Jadi artinya tindakan kita tidak boleh ada berhala-berhala lain, orang dia satu-satunya, kan gitu saudara-saudara. Dan tekad untuk mengasihi dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatannya. Jadi Tuhan menghendaki agar firman yang didengar itu bukan cuma asal diucapkan asbun, tapi betul-betul masuk di dalam hati pikiran, menghasilkan transformasi dari kehidupan kita. Jadi itu tujuannya kita beriman. Ada perubahan di dalam hidup. Tuhan mengubahkan hidup kita. Kita bisa dipakai oleh Tuhan, itu saudara-saudara. Nah, sekarang kita yang kedua, tentang lewaf. Lewaf ini artinya jantung, saudara-saudara. Dengan segenap hati. Arti sebetulnya itu jantung. Tapi kok diterjemahkan hati di dalam bahasa Indonesia itu saya enggak ngerti. Jadi jantung, terjemahan bahasa Indonesianya lebaf itu jantung. Di Indonesia diterjemahkan hati, saudara-saudara. Saya enggak ngerti kenapa kok diterjemahkan hati. Kalau secara medis, saudara, hati itu letaknya di sini, di perut bagian kanan besar, hati ini beberapa kilo gitu besar. Tidak berdenyut, tapi jantung letaknya di rongga dada sebelah kiri, jadi terus berdenyut gitu saudara-saudara. Itu jantung. Jadi sebetulnya arti katanya itu jantung, mesti terjemahnya bukan hati. Sebab jantung ini kan lebih penting dari hati. Jadi kalau jantung ini berhenti begitu aja, detaknya berhenti 3 menit gitu aja, semua badan rusak. 5 menit, 7 menit mati orangnya saudara-saudara. Kalau sebelum 3 menit masih bisa ditolong. Pakai macam-macam itu masih bisa kembali pulih. Lebih dari 3 menit biasanya ada kerusakan otak dan lain-lain. Jadi ini penting sekali, saudara. Tadi malam kan saya tanya, kenapa kok diterjemahkan hati ya? Ternyata di internet dibukakan sama Alfa, dia ngomong, jantung itu kan terjemahannya heart, saudara. Bahasa Inggrisnya heart. Jadi orang Malaysia biasanya akan ngomong heart gitu. Jadi maksudnya heart. Kok enggak enak ngomong heart, ditambahi i, hati. Jadi maksudnya itu waktu pertama terjemahan itu tetap heart, tapi hati supaya lebih enak. Hati ngomongnya lebih enak. Ternyata hati kok maksudnya jadi berubah. Tapi ya sudah kadung salah kaprah. Ya enggak tahu nanti dalam pembahasan ini saudara kalau lebih enak saya ngomong jantung apa lebih enak ngomong hati, Pak Pranoto. Ya ngomong jantung hati aja gitu kira-kira ya. Jadi maksudnya saudara mengerti. Jadi terjemahan lewaf itu sebetulnya jantung. Kita terjemahannya heart jadi hati, jadi berubah terjemah artinya itu. Jadi kalau kita ngomong hati, biasanya itu selalu kita kaitkan dengan emosi, perasaan. Jadi contohnya sakit hati, jadi hatinya sakit, saudara. Artinya tersinggung kan gitu, marah, dendam, susah hati, kan semua dikaitkan dengan hati. Sebetulnya ini jantung, saudara-saudara, aslinya. Nah, di dalam pengertian bahasa Ibrani, kalau dia ngomong lewaf atau jantung ini, bukan cuma perasaan atau emosi, tapi juga mencakup akal budi dan pikiran kita. Ini penting, saudara-saudara. Ini penting sebab ini kelemahan saya sebagai orang Kristen. Dan saya percaya ini juga kelemahan saudara-saudara. Nah, saya tahunya gimana? Hari Rabu lalu kan ada pertemuan estafet. Bu Loki kan tanya. Nah, kira-kira kita kan berdoa estafet. Doa yang diperkenan Tuhan itu kayak apa ya kira-kira? Bagaimana jawaban? Semua jawaban, saya lihat semua, mesti ngomong, mesti sungguh-sungguh. Mesti ikhlas, mesti dengan segenap hati, segenap kekuatan, dengan emosi ya. Bukan salah, itu betul dan pasti Tuhan senang kalau kita tidak sungguh-sungguh ya sudah lebih baik tidak usah, bukan lebih baik ya, lebih baik berubah, bukan lebih baik tidak usah datang, saudara. Saya ngomong lebih baik berubah itu, saudara-saudara. Kalau kultur Barat itu biasanya ngomong wis kamu kalau tidak rela ya tidak usah ngasih persembahan. Ternyata kalau kultur Ibrani, saya baru dari Australia saya dengar, ternyata tidak gitu. Jadi persembahan itu, nah ini menyimpang dikit ya saudara, ada tingkatannya, ada 8 tingkatannya di hadapan Tuhan. Jadi tingkatan yang paling rendah, itu orang yang memberi persembahan, tapi dengan ngomel, dengan tidak ikhlas, dengan tidak rela, tapi tetap memberi dia. Nah kalau kultur Yunani biasanya kita ngomong, wis kamu gitu wis, enggak usah memberi, bawaan pulang. Tapi Tuhan enggak loh saudara, masih dihargai.
Walaupun dia ngomel, dia sih memberi daripada orang yang ngomel tidak memberi kan gitu. Jadi itu memberi tapi tingkatannya paling rendah, upahnya paling sedikit di hadapan Tuhan. Nanti yang paling tinggi itu orang memberi, dia sendiri tidak sadar, orang lain tidak tahu, dan yang menerima itu bisa diubah menjadi orang yang sampai pada tahap dia tidak usah tergantung dari pemberian itu lagi. Itu yang paling tinggi, saudara. Nah, karena itu saya anjurkan bagaimana kita bisa memberi efisien tinggi, itu memberi di gereja sini, saudara. Jadi kan kita seperti anak-anak itu loh, anak-anak terlantar, anak yatim, mereka kan tidak tahu siapa yang ngasih. Tahu-tahu kita didik sampai mereka bisa jadi orang, itu pemberian tertinggi. Saya bukan bilang kalau memberi ke tempat-tempat lain keliru ya, saudara-saudara. Cuma setelah saya mengetahui banyak dari Australia misalnya, itu kan ada proyek-proyek misi, proyek apa segala macam. Teman saya itu ngelamar. Lalu saya bilang, kalau kamu ngelamar di situ kan enggak dapat honor. Dia bilang, siapa bilang enggak dapat honor? Honornya tinggi. Dari pemberian orang-orang itu paling yang sampai ke tujuan itu 5%. Dia ngomongnya gitu. Enggak tahu saya betul-betul 5% apa enggak. Tapi maksudnya begini, saudara. Kalau saudara kasih untuk anak yatim, saudara katakan ngasih 100.000. Saudara pingin uang saudara 100.000 itu diterima berapa oleh anak yatim? Berapa, Pak? Ya 100.000 kan, kita ngasih 100 ya sampai 100. Tapi kalau saudara memberi di badan-badan organisasi sosial, mereka harus potong untuk biaya direkturnya, untuk biaya pegawainya, untuk makan pegawainya, untuk mobil pegawainya. Sehingga yang sampai ini enggak 100.000, nanti yang diterima 5% katanya. Tidak tahu betul apa 5% apa 50%, saya tidak tahu, saudara. Tapi yang jelas itu banyak dipotong, kan gitu. Jadi saya nganjurkan kalau memberi persembahan yang upahnya paling tinggi itu saudara bisa kontrol, saudara doakan, saudara tahu di gereja ini. Kalau di gereja ini saya jamin saudara kasih 100.000 sampai 100.000, tidak ada potongan untuk ini, untuk bensinnya apa. Katakan saudaranya untuk musik, untuk anak-anak yang sekolah musik, saudara kasih 100.000, Pak Supri pasti tidak akan motong, 20% untuk saya, kan saya pakai mobil, saya beli bensin, saya kan harus makan, keluarga, enggak, saudara. 100.000 sampai 100.000, jamin ya Pak Supri ya. Pasti di sini, saudara. Jadi itu efisien namanya, itu nyimpang sedikit, saudara. Jadi jantung ini, kita kembali ke pelajaran kita, jantung ini satu-satunya organ yang bergerak di dalam tubuh yang kita rasakan, jadi dekap gitu, saudara. Jadi itu menggambarkan kehidupan, jadi kalau jantung ini denyutnya berhenti, berarti orang itu mati. Jadi artinya lewaf atau jantung adalah segenap pusat kehidupan rohani, akal, budi, dan pikiran kita. Jadi jantung memang betul erat hubungannya dengan emosi pikiran, saudara-saudara. Contohnya, jadi kalau saudara marah, jantung itu deg-degan, gitu, saudara-saudara. Saudara melihat sesuatu yang menyakitkan. Jadi ada orang laki melihat istrinya itu tidak setia. Begitu dia lihat tidak setia, langsung dia kena sakit jantung, saudara. Jadi di alam roh itu seperti jantungnya itu tertusuk, saudara-saudara. Jadi pusat kehidupannya itu tertusuk. Jadi dia akhirnya kena koroner, jantung koroner. Jadi sangat erat hubungan antara keadaan lingkungan, pikiran, dan emosi. Contohnya kalau orang pegawai saudara terlambat, langsung pikiran kita kan, ini kenapa lah, males ini, pasti tadi malam nonton segala macam, karena menghakimi, emosi kita marah, kemudian jantung kita berdebar-debar. Tapi misalkan pikiran kita penuh dengan firman Tuhan, jadi pada waktu dia telat, kita bisa mikir, mungkin tadi malam dia habis ngelembur, dia harus belajar, mungkin dia habis doa malam, sampai jam 3, sampai bangunnya telat. Mungkin dia bangun malam doakan saya. Nah, itu kan lain, saudara. Kan kita tidak marah. Karena itu kita mesti pikiran ini dipenuhi, dikuasai Roh Kudus, dipenuhi firman Tuhan. Jadi pada waktu ada sesuatu yang salah terjadi, katakan mungkin Tuhan ngomong, forgiveness is the key to happiness. Forgiveness is the key to happiness. Jadi artinya Tuhan mau aku bahagia, Tuhan mau keadaan ini dipakai supaya aku belajar ngampuni orang ini. Kan gitu lain, saudara. Emosi kita lain, hasilnya lain. Jantungnya tidak akan debar-debar, kemudian sakit jantung, dan seterusnya. Tapi intinya jantung itu berhubungan erat dengan pikiran
dan akal budi dan perasaan kita. Jadi jantung digambarkan sebagai pikiran, akal budi. Jadi di Ulangan pasal 6 ayat 6, Tuhan itu ngomong, camkanlah di dalam hatimu. Camkanlah di dalam hati. Jadi saudara apa? Camkan di dalam hati. Di dalam hati dicamkan ya benda. Ya maksudnya Tuhan itu ini loh, renungkan, apalkan, pertimbangkan di dalam pikiranmu, di dalam akal budimu. Jadi hati, sekali lagi saya buktikan, menggambarkan akal budi, saudara-saudara. Satu raja-raja, dikatakan Elohim mengaruniakan hikmat dan pengertian yang luar biasa kepada Salomo dan kebesaran hati. Loh, apa ini artinya? Salomo itu hikmat, ada pengertian, ada kebesaran hati seperti luasnya pasir di tepi laut, seperti pasir di tepi laut yang luas, hatinya dikuasai luas sama Tuhan. Apa maksudnya ungkapan ini? Jadi di dalam arti aslinya yaitu akal budi, pikirannya tidak sempit. Jadi pandangan hidupnya itu seperti pandangannya Tuhan gitu saudara-saudara. Jadi itu kebesaran hati. Terjemahan yang sesuai dengan akar Ibrani itu dari Amplified dan dari NIV juga. Amplified menuliskan the breadth, jadi luasnya of mind. Jadi luasnya hati diterjemahkan luasnya pikiran. NIV menerjemahkan breadth of understanding. Kalau di King James seperti katanya the large of heart. The large of heart. Kebesaran hati. Jadi sekali lagi dengan segenap hati itu maksudnya dengan segenap akal budi kepintaran kita. Dalam kultur kekristenan barat, hubungan kita dengan Tuhan biasanya itu lebih ditekankan kepada penyembahan dan doa yang umumnya bersifat emosi dari sisi emosi. Jadi artinya kesungguhan hati, ketulusan, kemauan, tapi kurang menekankan belajar untuk menghasilkan doa yang benar. Jadi seperti yang saya ulangi lagi pengalaman Rebo waktu Bu Loki melontarkan pertanyaan. Nah, menurut kamu doa yang berkenan di hadapan Tuhan itu mesti kayak apa orang itu? Selalu semua jawab, ya termasuk saya, ya sungguh-sungguh, tulus hati, segenap hati. Tapi tidak ada yang jawab doa yang betul di hadapan Tuhan. Jadi betulnya ini sering-sering dinomor duakan atau dilupakan. Jadi pokoknya kalau kita sungguh-sungguh segenap hati tulus, itu kita anggap pasti betul, pasti masuk di hadapan Tuhan. Kemudian Bu Loki membuktikan satu ayat di mana, tidak tentu kalau orang tulus itu selalu doanya sampai. Ayatnya itu di dalam Amsal 28 ayat 9. Jika orang memalingkan telinganya dari mendengar Torah, maka doanya adalah kekejian di hadapan Tuhan. Jadi artinya tadi mendengar ya, memalingkan telinganya dari mendengar Torah, jadi artinya tidak mau belajar Torah, tidak mau mentaati Torah, tapi mau berdoa, kan gitu. Jadi nanti doanya itu memaksakan Tuhan untuk melakukan apa yang kita ingini. Nah itu doa-doa kekristenan, biasanya seperti itu kita diajar. Betul apa enggak, saudara-saudara? Jadi maksudnya doa selalu, kalau orang sudah ngomong doa, selalu, Tuhan aku maunya ini, maunya ini, maunya. Padahal menurut akarnya, doa yang betul itu doa menurut kehendak Tuhan. Jadi orang perlu tulus, perlu sungguh-sungguh itu pasti. Saudara saya tidak mengurangi perlunya, pentingnya kesungguhan ketulusan hati. Tapi harus dikombinasi dengan betul. Betul bagaimana? Harus belajar Torah, mentaati maunya Tuhan, mendoakan maunya Tuhan. Itu yang pasti berkenan di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Nah, kelemahan orang Kristen, saya perhatikan akhir-akhir ini, apalagi agama seberang itu mempraktekkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan sering-sering mereka mempraktekkan lebih dari kita. Saudara, mereka itu maju sekali dalam pekerjaan, dalam organisasi, dan lain-lain. Sebaliknya orang Kristen yang hanya bermodalkan tulus hati, sungguh-sungguh, ya sudah nanti jadi tingkatan bawah. Tapi tidak terorganisir rapi, tapi di sini tidak ya. Saudara-saudara, makanya di sini walaupun gereja selalu mengikuti teknologi, jadi komputer, organisasi, izin, semua diurus dengan betul. Nah orang Yahudi itu saudara-saudara selalu belajar, itu ditekankan mulai dari kecil. Nah saya ini karena Kristen ya kultur barat, yang ditekankan itu percaya. Jadi kalau saya diajari percaya Tuhan, sepertinya kalau belajar itu bertentangan dengan percaya. Ini celakanya saudara-saudara. Nah, tapi saya bersyukur di tempat ini kita semua kembali pada akar yang benar, pada maksudnya Tuhan yang benar itu bagaimana. Jadi habis ini saudara
jangan ragu-ragu untuk belajar, untuk mencari firman Tuhan. Di situ ada berkat yang luar biasa. Jadi dalam zamannya Tuhan Yesua, belajar itu sebetulnya adalah bentuk tertinggi dari penyembahan. Jadi sekali lagi, belajar itu apa? Belajar itu bentuk tertinggi dari penyembahan. Sekali lagi, belajar adalah bentuk tertinggi dari penyembahan kita kepada Bapa Yahweh. Karena itu, kultur orang Yahudi, mereka kalau Torah tidak cuma emosi, tidak belajar, mereka selalu diskusi. Jadi ini makanya kan Tuhan tuh ngomong sama orang, kamu maksudnya ini keliru, kamu ini. Jadi selalu diskusi. Karena tuh orang Yahudi itu pintar-pintar, saudara, dan menguasai dunia. Ternyata mulai kecil diajari belajar Torah itu dihafalkan, direnungkan, digali maksudnya apa, kan gitu, saudara-saudara. Jadi mereka jadi orang yang luar biasa pinternya. Tuhan Yesua, Paulus, Petrus semua adalah guru rohani yang intelektual. Bukan berarti iman anak-anak itu tidak perlu. Kita perlu tulus seperti merpati, beriman seperti anak-anak, bergantung kepada Tuhan. Tetapi di dalam pengiringan kepada Tuhan ini harus ditambah. Petrus mengatakan, tambahkanlah pada imanmu itu perbuatan baik. Tambahkan pada perbuatan baik itu pengetahuan kebenaran, yaitu pengetahuan Torah. Belajar, saudara-saudara. Sampai kapan kita ya terus belajar sampai kita pikiran kita itu sesuai dengan pikirannya Tuhan Yesua, sampai tercapai 2 Korintus menawan setiap pikiran ke dalam ketaatan kepada pikirannya Tuhan Yesua. Jadi terus mesti belajar, saudara-saudara. Tidak cukup tulus rupanya. Tidak cukup tulus. Nah sekarang kita ada yang ketiga, yaitu tentang nefes. Nefes ini diterjemahkan jiwa atau soul. Sebetulnya terjemahan lain yang sama yaitu nefes sama dengan life atau hidup. Jadi jangan lupa, kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, segenap jantungmu, dengan segenap jiwamu. Nefseha. Terjemahan yang lebih tepat dengan segenap hidupmu. Jadi nefes itu artinya segenap atau seluruh, keseluruhan hidup kita. Itu nefes. Nefes, jadi nafas. Berhubungan dengan nafas, kan tidak ada nafas, mati orang kan gitu, saudara-saudara. Jadi kalau di ayat terjemahan tadi, kasihlah Tuhan dengan segenap jiwamu. Jadi kalau hidup, kita bisa terjemahan, kasihlah Tuhan dengan seluruh hidupmu, kasihlah Tuhan seumur hidupmu, kasihlah Tuhan dengan selama kamu hidup di bumi ini. Dan gitu, itu terjemahan yang lebih mantap lah katakanlah. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, maksudnya itu dengan segenap hidup, artinya dari sepanjang umur kita, itu kita mesti mengasihi Tuhan setiap saat. Di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam jualan, kalau dokter dalam merawat pasien, kalau insinyur atau tukang batu di dalam membangun rumah, kita membangun dengan mengasihi Tuhan, itu maksudnya. Jadi mengasihi Tuhan bukan cuma seminggu sekali ke gereja dengar firman Tuhan, kemudian nyanyi muji Tuhan 1 jam, dan kadang-kadang pikirannya terdistraksi dengan macam-macam hal-hal di dunia. Mungkin hobi, sport, politik, investasi, macam-macam kan, masak dan lain-lain. Arti kedua mengasihi Tuhan dengan segenap hidup, yaitu artinya itu kita mesti sampai pada titik di mana kita rela kalau kita mesti mati bagi Tuhan, kesempatan. Jadi itu artinya mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Ini ada contoh Rabi Akiva itu hidupnya kira-kira 1800 tahun yang lalu, tapi sangat terkenal sebagai orang yang taat sama Tuhan. Kemudian waktu ada pemberontakan, Bar Kokhba kan ditaklukkan oleh Kaisar Roma, dilarang agama Yudaisme, tidak boleh baca Torah, tidak boleh ngajar Torah. Nah, karena dia hamba Tuhan, ya dia tidak bisa, dia terus ngajar. Akhirnya dia ditangkap, dia disiksa, badannya dicapik-capik dengan paku, saudara-saudara. Tapi apa yang dia lakukan? Pada waktu dia disiksa, dia tidak teriak-teriak, dia nangis, enggak.
Dia mengucapkan doa Shema ini, Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad Wa'ahavta, et Yahweh Eloheka, Wa'kol Wafta, Ufkol Nefseka, Ufkol Meida. Dia ucapkan terus. Dan kemudian ada sinar kemuliaan, sinar kegembiraan di dalam hatinya. Murid-muridnya yang menyertai di luar, loh Rabi, Guru, mosok ikut Tuhan tuh sampai kayak gitu. Mosok sampai kayak gitu. Jadi maksudnya ya wes nek perlu yang ngalau kan. Mosok sampai kayak gitu. Terus Rabi ini ngomong, seumur hidup aku ngajar, aku ndak pernah ngerti nefseha ini apa. Mengasihi Tuhan dengan segenap hidup itu bagaimana. Saat aku mau mati sekarang, aku baru bisa melihat ini kesempatan yang Tuhan berikan. Aku bisa mentaati firman-Nya, mengasihi Tuhan dengan segenap hidupku. Sehingga aku bersuka cita. Dia ngomong gitu, saudara-saudara. Jadi kemudian pada waktu dia mau mati, pas Echad dia ngomong. Shema Yisrael, Adonai Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Pas Echad itu pas dia mati. Kemudian menurut tradisi ya saudara-saudara, ada suara dari surga yang mengatakan, berbahagialah engkau hai Akiva, karena saat ini engkau adalah bersama Echad. Echad bersama aku, kata Tuhan. Jadi itu gambarannya, arti segenap jiwa, segenap hidup kita. Kita mesti siap, kalau tahu satu kali terjadi, ya kita siap. Nanti Tuhan yang ngasih kekuatan. Saudara enggak usah mikir-mikir, enggak usah takut-takut. Itu karunia kok Tuhan sebetulnya. Sebetulnya martir itu karunia. Kalau kita enggak dikarunia, kita enggak akan ngalami. Tapi kalau kita harus mengalami, itu karunia Tuhan. Jadi saudara mesti lihat itu karunia Tuhan. Kalau Tuhan ngasih karunia, Tuhan masih ngasih kekuatan. Saudara enggak usah khawatir. Seperti Stefanus tuh waktu dibunuhi, dia enggak teriak-teriak. Kenapa? Dia ngelihat Tuhan gitu saudara. Jadi pusatkan pikiran pada Tuhan. Ini kuburannya, ini gambarnya Rabi Akiva. Terkenal sekali. Dia taat sama Tuhan. Tuhan Yesus mengajak saudara dan saya mengasihi Bapa dengan segenap hidup sampai nafas terakhir, saudara-saudara. Nah ini kalau di dalam praktek Yudaisme, saya ingat jadi Bu Rifka, itu guru saya sudah almarhum, waktu baca tentang Shema ini, tapi tidak pakai Yahweh, kalau orang Yahudi pakai Adonai. Adonai Eloheinu, Adonai Echad, gitu, tidak boleh nyebut nama kudus. Jadi diajar kalau mau mati atau ada apa, cepat ucapkan Shema. Jadi mereka percaya kalau mau mati itu mesti mengucapkan doa Shema ini tadi. Jadi sampai saat terakhir hidup kita mengasihi Tuhan. Kan gitu maksudnya saudara. Tapi kalau kita pelajari dari Injil, waktu Tuhan Yesus menyerahkan, dan ini selalu diajarkan di sekolah Alkitab, ke Bapa, kepadamu aku serahkan rohku. Kepadamu aku serahkan rohku. Ya, sekarang yang terakhir, meodeka. Meodeka diterjemahkan dengan segenap kekuatan. Nah sebetulnya kata meodeka ini oleh guru-guru Yahudi dianjurkan untuk tidak diterjemahkan karena artinya itu sangat dalam. Jadi tidak ada padanan kata-katanya gitu kira-kira saudara-saudara. Jadi kalau digambarkan, gambarannya itu kan gini. Tuhan Yesus itu mengasihi saudara itu dengan ukuran berapa? Nah, kalau Pak Loki kan selalu mengatakan sangat kan gitu saudara-saudara. Enggak bisa gambarkan kita. Berapa besarnya kebaikan Tuhan Yesus, berapa besarnya kasih Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Kita cuma bisa mengatakan sangat amat, tapi berapa? Ya amat sangat, jadi saya tulis amat sangat, kemudian saya kasih tanda tidak terbatas, tidak terukur artinya saudara-saudara. Itu artinya meodeka. Jadi kalau diterjemahkan meodeka terjemahannya apa ya? Amat sangat kan gitu saudara-saudara. Kita juga harus mengasihi Tuhan itu seperti itu saudara-saudara. Amat sangat. Nah biasanya di Alkitab kita hanya diterjemahkan dengan segenap kekuatan. Nah sebagai penutup, di dalam Ibrani itu dikatakan tiap ganjaran waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Jadi Pak Loki tadi katakan mengalami masalah, mengalami hidup tidak usah takut saudara-saudara. Karena Tuhan akan memberi kekuatan, Tuhan akan mendatangkan kebaikan di dalam semua yang kita alami. Kemudian ia menghasilkan buah kebenaran, memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Karena itu, nah ini,
Kuatkan tangan yang lemah, lutut yang goyah, luruskan jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terplecok tetapi menjadi sembuh. Jadi artinya orang yang pincang itu disuruh terus jalan dengan lurus walaupun sudah capek dan sudah rasanya tidak kuat lagi. Kami harus terus kuat. Jadi saudara-saudara dalam pencobaan rasanya sudah tidak kuat Tuhan. Ini buntu jalannya, semua sudah bisa. Tidak usah takut saudara, terus harus meodeka dengan amat sangat kuat terus mengasihi Tuhan. Itu artinya meodeka. Saya kasih gambaran aja, waktu saya ingat, saya pernah ikut walawa, waktu mahasiswa kedokteran, itu ada gerak jalan dari Sidoarjo ke Surabaya. Tidak berhenti, saudara-saudara, jualan terus, saudara-saudara. Nah saya tidak latihan jalan, tapi harus ikut di dalam barisan itu. Kalau HES itu enak, jalan di gunung-gunung capek berhenti, nyamil, makan, ngomong-ngomong, udaranya dingin, mau haus langsung minum. Tapi ini dari Sidoarjo itu panas, saudara, walaupun pakai topi dan mesti jalan, dan jalannya mesti perintah terus gini, saudara. Saya kakinya waktu di Waru itu sudah kram, tidak kuat saya. Tapi masa mau berhenti? Tidak ada boleh istirahat, ya terus jualan aja. Terus jalan, terus jalan. Walaupun kram, walaupun kaku, ya terus jalan, saudara. Sampai akhirnya sampai di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Sampai saya, saudara. Tapi begitu sampai, sudah rasanya, bukan cuma kram kaku semua, saudara. Langsung bleksek duduk gitu aja, saudara. Nah itu artinya meodeka seperti itu. Jadi walaupun kamu rasakan sakit, capek, tidak kuat, kram kakimu, lemes, terus jalan. Jadi terus mengasihi Tuhan. Itu saya kasih contoh. Jadi mudah-mudahan ini semua bisa membukakan mata rohani. Saya ajak kita berdoa sebentar, saudara.